Halo teman-teman yang terkasih, kan kemarin saya baru saja beli 4 buah handphone. Siang hari ini kita mau bikin sulap. Bim salabim, semoga berlipat ganda. Cuing! 1, 2, 3, whoops! Ternyata jadi 8. Terima kasih kepada Tuhan supaya gerakan ini selalu menjadi support buat anak-anak yang terancam putus sekolah. Terima kasih untuk semua pihak yang mendukung. Salam, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang bacaan Injil hari ini berkisah tentang kisah yang sangat terkenal dan sangat menarik, yaitu tentang janda miskin. Tetapi khotbah saya pagi ini mau mencoba sesuatu yang lain, yaitu dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Tobit. Kalau ibu bapak, teman-teman, saudara-saudara mengikuti perayaan Ekaristi sepanjang minggu ini, kita ditemani dalam bacaan pertama dengan kitab Tobit ini. Tidak banyak orang yang kenal dengan Tobit, maka itulah yang menjadi khotbah saya pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, Tobit, kitab Tobit ada di bagian Deuterokanonika. Maka tidak heran di YouTube dalam pewartaan-pewartaan tidak banyak yang berbicara tentang Tobit. Yang menarik dari Tobit ini adalah dia orang baik, dia orang saleh, dia sering sekali membantu orang-orang miskin, para janda, orang-orang terlantar, anak-anak yatim piatu dengan apa yang dia punya. Kesalehan, kebaikan Tobit tidak perlu diragukan lagi. Bahkan dia bisa berani mengambil resiko menguburkan orang-orang sebangsanya yang dibunuh secara semena-mena oleh penjajah. Hal itu dilakukan diam-diam oleh Tobit sampai-sampai ketika dia dilaporkan dia mau dibunuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi dengan hidup orang baik, orang saleh ini? Menurut hukum, menurut yang seharusnya terjadi, orang saleh ini pasti hidupnya enak, pasti hidupnya baik, pasti hidupnya tuh lurus dan lempeng, semuanya serba berkecukupan. Memang iya, itu yang dialami oleh Tobit. Tapi bukan berarti hidup orang baik, hidup orang saleh ini tanpa masalah. Dari Tobit bab 1 dikatakan, dia lahir, begitu dia lahir dia langsung jadi yatim piatu. Anak yatim piatu apalagi di Israel pada waktu itu pasti hidupnya terlunta-lunta, pasti miskin, pasti terbuang dan pasti menderita. Tapi saudara, yang menarik adalah keadaan yang sulit itu, keadaan yang serba terbatas itu tidak membuat Tobit gelap hidupnya. Ketika dia sudah dewasa, dia punya penghasilan, seluruh penghasilannya itu dia gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku, bukan berarti masa lalu kita yang gelap, keluarga kita yang berantakan menjadi sebuah alasan bagi kita untuk hidup berantakan hari ini. Sorry to say, banyak orang berpikir seperti itu. Ya kan, aku kan dari keluarga broken home, aku kan begini, aku kan begitu, nggak apa-apa dong aku sekarang berantakan hidupnya. Hidup sebuah pilihan, saudara-saudara. Tobit mengambil pilihan yang tepat. Lalu yang kedua, ternyata Tobit ini bersama seluruh bangsanya dibuang ke Asyur. Lagi-lagi, sebuah hidup yang penuh dengan penderitaan, Tobit harus kehilangan semua yang dia miliki. Ketika orang-orang Israel di pembuangan meninggalkan iman mereka kepada Allah dengan memakan makanan bangsa asing, dengan menyembah dewa-dewa bangsa asing, Tobit menetapkan dirinya untuk tetap setia pada Allah. Dan alhasil saudara-saudaraku, dia memperoleh kemurahan dari Raja Salmaneser, Raja Asyur. Dia boleh memperoleh pekerjaan yang baik, dia boleh mempunyai penghasilan yang luar biasa. Tapi sayangnya orang baik ini hidupnya juga penuh liku. Dia diaduin sehingga dia harus kabur karena mau dibunuh, ketahuan memakamkan orang-orang sebangsanya itu. Sehingga untuk 2 kali, ibu bapak, saudara-saudara, seorang Tobit kehilangan seluruh harta kekayaan dan rumahnya.
Kalau 1 kali sih masih oke, ini 2 kali. Tapi karena dia orang baik, Tuhan selalu membukakan jalan buat dia. Sehingga dia memperoleh kembali posisinya. Dan yang luar biasanya adalah sebuah problem yang paling menyiksa dirinya adalah dia jadi buta. Dia duduk lagi leyeh-leyeh, ketika hidupnya udah tenang semuanya, posisinya udah balik lagi jadi baik. Ada burung pipit, tiba-tiba ceprot aja. Tai hangat mengenai mataku katanya. Dia jadi buta. Bukan sehari 2 hari, 4 tahun dia jadi buta. Alhasil dia menjadi insecure, dia marah sama istrinya, bahkan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati daripada aku dihina, difitnah dan juga melihat segala kesulitan hidupku. Pernah gak kayak gitu? Masalah udah saking gedenya dalam kehidupan kita, gak tahu lagi mau gimana. Tuhan mati aja deh Tuhan, Tuhan ambil aja deh hidupku Tuhan. Pernah gak kayak gitu? Tobit pernah. Nah yang menarik juga, di saat yang bersamaan ketika dia berdoa mau mati aja, ada juga seorang yang berdoa namanya Sarah. Yang kelak akan menjadi menantunya. Dia juga berdoa, udah dinikahin sama 7 pria, semuanya mati di malam pertama. Dia diejek, dia difitnah, dia juga mau gantung diri. Saudara-saudaraku yang terkasih, 2 orang baik yang hidup dalam masalah, mereka mau mengakhiri hidupnya. Senjatanya mereka apa? Doa. Dikatakan Tuhan mendengarkan doa mereka berdua. Menyatukan mereka menjadi sebuah solusi. Hasilnya Tuhan mengirimkan seorang malaikat yang bernama Rafael. Itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Rafael yang dikirim oleh Tuhan untuk menyembuhkan Tobit, untuk menyembuhkan Sarah, untuk menunjukkan jalan-jalan yang harus ditempuh. Pertanyaan refleksinya buat kita saudara. Memang siapa sih yang gak punya masalah dalam hidupnya? Coba tunjuk tangan coba. Ada? Semua dari kita pasti punya masalah. Tapi dari kitab Tobit kita bisa belajar. Tuhan selalu mengirimkan bantuan-bantuannya secara ajaib. Tinggal bagaimana kita sadar enggak? Kita buka mata enggak ada kehadiran-kehadiran orang-orang yang membantu kita. Mereka dikirim dari Tuhan. Lalu yang kedua, apakah kita juga bisa menjadi Rafael bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi pasangan hidup, bagi orang-orang yang di sekitar kita untuk membantu kesulitan-kesulitan mereka. Jangan melulu taunya jadi setan, jadilah sekali-kali jadi Rafael. Jadi malaikat penolong satu dengan yang lain. Itulah yang sedang saya perjuangkan dalam hidup saya sebagai imam saat ini, melakukan yang terbaik. Kebaikan-kebaikan dari Tuhan untuk membantu orang-orang yang dalam kesulitan hidup. Berkatnya luar biasa. Kalau nggak percaya, baca ulang bacaan pertama tadi. Mari saudara-saudaraku kita hening sejenak. Tuhan, inilah diriku. Inilah hidupku. Masalah-masalahku Tuhan. Sakit penyakitku. Ku bawa ke hadirat-Mu. Tolonglah aku dengan segera. Utuslah malaikat-Mu menjagaku, menolongku, dan menopangku. Amin.